Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BOR 3 akan mempresentasikan kekuatan nilai dan peran guru penggerak sebagai tugas 1.2.A5 Ruang Kolaborasi, kelas 714 CGP Kabupaten Tangerang. Nah, ini adalah anggota kelompok kami di BOR 3 yang terdiri dari Mirda Hanum SPD yang seorang guru kimia di SMA 5 Kabupaten Tangerang, Ibu Yesi Kusumaningrum SPD guru kelas di SDN Cogrek 2 Tiga Raksa, dan Ibu Sinta Asna Mary SPD guru matematika dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang, dan Ibu Muntaha SPD yang seorang kepala sekolah di SDN Jatimulya 1 Kosambi. Kelas kami difasilitatori oleh Ibu Emis Yohana SPD MPD dan pengajar praktiknya ada Ibu Ade Siti H SPD MPD dan Ibu Anissa Fitra SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nah, nilai-nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif, di mana setiap guru penggerak harus berpihak pada murid yang merupakan representasi perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan mengingat persoalan lingkungan alam, perubahan iklim, perusakan lingkungan, dan lain sebagainya akan semakin nyata di hari-hari ke depannya. Maka sebaiknya kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Ya, di sana kita memberikan pembelajaran yang positif dan yang berkualitas bagi murid-murid kita. Setiap guru penggerak juga selayaknya memiliki mental model berupa nilai reflektif, di mana nilai reflektif ini akan tumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Proses mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudannya pada murid-murid merupakan pengalaman yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman. Nah, setiap pengalaman ini sebaiknya direfleksi ke depannya, apakah berdampak baik atau berdampak tidak baik. Nilai yang ketiga, setiap guru penggerak harus memiliki juga nilai mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam mewujudkan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lainnya. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun yang di luar lingkungan sekolah, seperti orang tua, komunitas, dan sebagainya, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu berkomunikasi kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan kepada murid. Nilai yang terakhir adalah nilai inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan pemungutan semangat ko-kreasi atau gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Di tengah perkembangan zaman, realitas situasi yang dihadapi pendidik pun semakin volatil atau tidak dapat ditebak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Nah, nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas atau daya lentur dari seorang guru penggerak. Mereka berkenan mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas.
Di masa depan, seorang guru penggerak harus dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, di sini seorang guru penggerak harus memahami 4 kompetensi, yaitu seorang pemimpin di lingkungan sekolah, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Nah, ada beberapa peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, yaitu seorang guru penggerak harus dapat menyesuaikan diri dengan kelasnya masing-masing. Artinya, di sini seorang guru penggerak memiliki berbagai ide dalam memimpin pembelajarannya. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lainnya. Seorang guru penggerak harus juga dapat bekerja sama bagi guru lain, seperti misalnya membantu guru lain mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau dengan manajemen sekolah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Seorang guru penggerak juga harus dapat menciptakan ruang kolaborasi bersama dengan guru lainnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tentang pembelajaran ataupun tentang kegiatan yang ada di sekolah. Yang keempat, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan, guru penggerak perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Komunitas ini juga memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus menumbuhkan inovasi pembelajaran. Berikut ini adalah nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh masing-masing anggota kami. Yang pertama, ada Ibu Mirda Hanum yang memiliki nilai inovatif dan memiliki peran sebagai pendorong kolaborasi. Nah, baru-baru ini Ibu Mirda memiliki ide untuk mengkolaborasikan pembelajaran kimia dengan PKWU. Ibu Mirda berpikir bahwa pembelajaran kimia harus dapat dirasakan oleh siswa secara nyata. Nah, kemudian Ibu Mirda mengungkapkan ide ini kepada guru PKWU dan diterima dengan baik. Akhirnya terciptalah sebuah praktikum kimia yang berbasis pengolahan makanan yang bisa diawetkan. Nah, jadi ada dua sub materi, yaitu yang pertama termokimia, aplikasinya pembuatan tape ketan, dan pembuatan ikan asin dan telur asin sebagai aplikasi pembelajaran laju reaksi. Di sini Ibu Mirda mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar atau webinar yang berhubungan dengan IT. Yang kedua, bertanya dengan rekan sejawat yang sudah menggunakan strategi mengajar yang baru, kemudian dia meniru dan menyesuaikan dengan lingkungan di sekolahnya. Yang ketiga, banyak melihat media sosial, guru-guru yang inovatif dan kreatif, kemudian ditiru bagaimana cara mereka melakukannya. Seperti itu. Kemudian ada Ibu Yesi yang memiliki nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Nah, murid ini diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan cara mereka masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yesi, yang pertama, menanam karakter siswa untuk mampu dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua, meningkatkan semangat tujuan belajar siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini Bu Yesi mengembangkan pembelajaran pada kegiatan olahraga ya, sehingga Bu Yesi juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh dengan berolahraga. Adapun strategi pengembangan diri yang Ibu Yesi lakukan, yang pertama dengan melakukan literasi digital, yang kedua mengikuti seminar peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, ada Ibu Sinta Asnameri SPD yang memiliki nilai guru penggerak, kolaboratif, dan peran guru penggeraknya adalah pendorong kolaborasi. Nah, ide ini
Bermula dari rekan sejawat satu ruangan yang sering bertanya kepada Ibu Sinta tentang pembelajaran matematika dan bagaimana menghadapi karakter anak di sekolahnya. Nah, rekannya merasa nyaman untuk bertanya dan meminta solusi kepada Bu Sinta karena Bu Sinta adalah salah satu guru senior di sini. Sudah 11 tahun Bu Sinta mengajar dan sedikit banyak mengetahui karakter anak di sekolah tempatnya mengajar. Bu Sinta pun tidak menutup diri ketika melihat ide-ide dan semangat guru muda yang baru lulus. Mereka memiliki ilmu baru tentang penggunaan IT atau media pembelajaran yang mereka dapatkan di bangku kuliah atau saat mereka PPL. Nah, di sini Bu Sinta tertarik dengan skill yang mereka punya. Bu Sinta dengan senang hati mendengarkan ide-ide mereka dalam metode belajar yang belum pernah Ibu Sinta terapkan. Dan Ibu Sinta pun senang membantu para guru muda memberikan solusi yang terkait metode pembelajaran yang cocok dengan karakter anak di sekolahnya, serta bagaimana menghadapi karakter anak di sekolahnya. Nah, Bu Sinta kemudian berbicara kepada rekan sejawat bagaimana kalau mereka membuat komunitas matematika untuk sarana berbagi dan saling berkolaborasi. Kepala sekolah mereka pun setuju dengan idenya dan mereka pun membuat sebuah komunitas guru matematika. Tidak lupa, Bu Sinta juga menerapkan strategi pembelajaran dirinya, yaitu membuat jadwal pertemuan minimal 2 minggu sekali, membuat program berbagi ilmu dan pengalaman di komunitas, misalnya berbagi pembuatan media belajar dan strategi belajar yang berpihak pada murid di kelas. Yang ketiga, berbagi informasi tentang pelatihan pengembangan diri. Yang keempat, ada Ibu Muntaha yang memiliki nilai guru penggerak reflektif dan peran gurunya menjadi coach bagi guru lain. Nah, menurut Bu Muntaha, guru reflektif yaitu guru yang dapat menilai dirinya sendiri dan mampu untuk menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, dan mendapatkan makna yang mendalam. Kegiatan yang sudah dilakukan Bu Muntaha yaitu menjadi coach dalam melatih rekan guru untuk merancang pembelajaran berbasis sosial budaya dan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya untuk melakukan refleksi terhadap penyusunan program dan pembelajaran yang menarik minat. Maka dapat mengetahui kelemahan dari program yang dibuat, kemudian dilakukan revisi atau perbaikan. Adapun strategi pengembangan diri yang Bu Muntaha lakukan yaitu pertama, terlibat dalam pengembangan kurikulum dan segala upaya untuk mengubah kondisi sekolah. Yang kedua, berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan, melaksanakan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan yang baru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan, seminar, atau webinar peningkatan kompetensi guru. Nah, dari masing-masing kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang kami miliki, kami akhirnya membuat sebuah rancangan kegiatan dengan judul Kolaborasi Guru yang Berpihak pada Murid. Nah, kegiatan ini kami namakan Semarak Jumat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi murid dengan kegiatan yang menyenangkan, menanamkan karakter religius, gotong royong, dan cinta lingkungan, menyehatkan jasmani dan rohani, serta menggiatkan budaya literasi. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya kolaborasi kerjasama dan kerja keras guru untuk dapat berperan aktif menyukseskan kegiatan ini. Nah, adapun jenis kegiatannya yaitu Jumat rohani, Jumat bersih, Jumat literasi, Jumat sehat, Jumat gizi, dan Jumat berbagi, di mana Bapak Ibu guru bila ingin meniru, boleh menyesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru boleh memilih salah satu jenis kegiatan atau salah dua jenis kegiatan untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing. Adapun strategi pelaksanaannya, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pergelaran program Semarak Jumat, menyusun rundown kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, sosialisasi kegiatan terhadap guru dan murid dan orang tua. Keempat, pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan evaluasi. Nah, kegiatan ini juga berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan kegiatan Semarak Jumat diharapkan dapat menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, sehat, dan berkarakter sehingga para guru penggerak mampu berperan untuk mendorong kolaborasi antar guru dan mampu menciptakan kegiatan yang berpihak pada murid dengan tetap melihat perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Nah, sehingga dari kegiatan ini, nilai dan peran guru penggerak yang dipilih adalah kolaboratif yang menilai atau berpihak pada murid. Nah, kami di sini memilih kegiatan ini untuk memunculkan nilai-nilai yang sudah kami miliki, kemudian menebalkannya. Nah, dan menebalkan nilai-nilai guru penggerak yang kami belum miliki yang terdapat di anggota lain. Sehingga kami dapat memiliki seluruh nilai dan peran guru penggerak untuk diterapkan pada diri dan lingkungan sekolah kami. Demikianlah presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.